Pada tahun 2019, internet sempat diramaikan oleh angka 177013. Lalu, angka apa ini? Well, kata orang sih, jangan pernah cari tahu kalau nggak mau nyesel. Cuman ya, gue nggak peduli karena apa gitu, angka doang bisa diributin. Akhirnya gue cari tahu dan ternyata itu adalah manga dewasa. Judulnya adalah Metamorphosis. Manga oleh Shindo L. Nah, dulunya ini jadi kontroversial karena topiknya itu menyangkut obat-obatan, pemerkosaan, bebas, ketergantungan, dan kekerasan yang semuanya itu terfokus ke dia ini. Well, itu orang ya pada dulunya nih nggak expect alur ceritanya bakal semeyakinkan ini. Karena dibandingkan dengan manga dewasa yang lain, ini adalah masterpiece dari segi story writing. Dari mana gue bisa tahu? Well, ini sumbernya, dia punya banyak koleksi. なんで言っちゃったの Oke lah nih ya, kalau begitu mari kita reka ulang alur cerita Metamorphosis. Nah, itu ceritanya berawal dari cewek murung ini yang bernama Yoshida Saki. Dia baru selesai menghadiri acara kelulusannya dari SMP dan merasa sedih. Bukan karena dia akan berpisah dengan teman-teman SMP-nya, akan tetapi dia menyesal karena selama ini jarang bergaul dan akhirnya tidak punya teman sama sekali. Cukup dalam ya penyesalan yang Saki ini rasakan sampai-sampai dirinya itu menangis. Kalau saja dulu dia tidak terjebak oleh egonya sendiri yang terlalu malu untuk bergaul, itu mungkin sekarang Saki tidak akan merasa kesepian dan menyesal seperti ini. Selanjutnya setelah acara kelulusan selesai, Saki pulang ke rumahnya dan ngomong ke ibunya. お母さん、メイクを教えて。 Sedikit terkejut tiba-tiba mendengar anaknya yang ingin diajari cara make up. Tapi ibunya Saki tentu tetap ingin memberikan support yang terbaik kepada anaknya. Singkat cerita, mereka ngobrol-ngobrol, Saki diajak ke salon oleh ibunya. Dia juga diajarin cara berdandan dan lainnya. Pokoknya ini tuh momen ibu dan anak deh. So, hari dan minggu berlalu. Sekarang sudah masuk hari pertama Saki di sekolah barunya sebagai murid SMA. And wow, look at her. Sudah tidak murung lagi ya penampilannya. Walaupun sih gue lebih suka dia yang pas masih murung ya. Imut aja gitu penampilannya yang ini. Anyway ya, Saki dengan penampilannya yang baru ini seketika mengundang perhatian murid-murid lain. Kali ini orang-orang merasakan vibes positif dari dia ya. So secara natural Saki juga merasa positif, dia ikut senang. Karena dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah selanjutnya di hari itu ya, jam sekolah sudah selesai. Saki pergi ikut nongkrong dengan teman-temannya untuk pertama kali nih. Akan tetapi setelah mereka bubar, terus Saki sedang menuju ke arah jalan pulang, dia dihampiri oleh abang-abang baik hati ini. Nah, disinilah konflik ceritanya itu mulai muncul ya. Abang-abang baik hati ini sebenarnya tidak baik hati. Itu Sakinya aja yang polos karena dia nggak tahu apa-apa, dia kurang peka. Wajar sih ya, dulunya dia itu orang yang antisosial, jadinya intuisi dia payah terhadap orang. Kemudian nih, Saki kan harusnya tadi dia langsung pulang ya. Tapi dia malah lanjut nongkrong sama si abang-abang ini. Yang tanpa Saki sadari dia itu sedang dimanfaatkan. Abang-abang ini orang jahat. Dia pengen ngelakuin hal yang tidak senonoh ke Saki. Akibat dari kepolosannya si Saki, dia ini dicekoki obat-obatan. Yang sepertinya sih semacam afrodisiak ya, obat buat menaikkan rasa keinginan untuk berhubungan badan. Terus terpengaruh dengan efek obat itu, Saki menjadi luluh sehingga ia mengikuti apa yang si orang ini suruh. Kemudian terjadilah proses reproduksi ya antar dua makhluk hidup. Nah setelah mereka selesai, itu Saki dengan polosnya nganggap kalau si berandal ini, nama dia Hayato BTW, bahwa dirinya ini suka ke dia gitu. Ada benarnya sih, tapi yang Hayato suka ke Saki itu cuma tubuhnya doang. Tapi ya karena Saki sudah terpengaruh dan dia juga polos gitu kan, mau saja dimanfaatkan.
Dia terus-terusan main ke tempatnya si Hayato dan setiap kali mereka melakukan hal itu, Saki dicekokin obat-obatan. Nah, selanjutnya ya di suatu siang ketika masih jam sekolah, itu Saki ngomong ke teman-temannya kalau dia pengen beli tas dan aksesoris baru lah biar tambah cakep gitu. Tapi Sakinya kekurangan duit dan dia pengen kerja paruh waktu. Terus salah satu temannya Saki ini ngasih saran, kenapa nggak cobain daftar di aplikasi dating apps aja gitu atau pacar sewaan. Awalnya sih Saki ragu, tapi pas tahu kalau bayarannya itu lumayan, dia langsung nerima job itu. Aman lah, kan jasa pacar doang yang kayak gini biasanya cuma nemenin jalan-jalan gitu. Tapi ternyata enggak. Pas ketemu sama kliennya yang om-om ini, itu Saki malah diajak lanjut ke hotel. Dan Saki di sini ditawarin tip lebih kalau dia mau melakukan hal lebih lagi tuh, hal yang begitu-begitu dengan si om ini. Tergiurlah Saki ini dengan uang sebanyak itu dan dia menerima tawarannya. Terjadi lagi nih reproduksi antar organisme. Oke nih, biar lebih jelas, di situ Saki sebenarnya nggak ada rencana dia bakal ngejual tubuhnya ke si om tadi. Dia tahu kalau ini tuh jatuhnya ke prostitusi. Cuman karena Saki ini naif dan polos, dipancing-pancing lah dia oleh si om ini ya secara pelan dan sedikit demi sedikit. Awalnya mereka cuman makan di restoran dan ngobrol-ngobrol, yang seharusnya setelah itu Saki dibawa ke posisi awal mereka bertemu. Tapi si om ini bilang ke Saki kalau dia ingin istirahat terbahan sejenak lah gitu kan di hotel karena badannya capek setelah nyetir mobil. Cuman ya setelah itu malah ke hal lain kan jatuhnya. Dan Saki benar-benar nggak pengen ngelakuin ini, cuman iya terbawa suasana. Dia tuh nyesel, bahkan setelah kejadian ini, itu dia pulang ke rumahnya dan nangis ke ibunya. Selanjutnya pada keesokan hari ketika di sekolah, itu ternyata perbuatan Saki yang semalam diketahui oleh beberapa murid yang kebetulan pas itu ngelihat dia masuk ke dalam hotel sama si om semalam. Diancam lah Saki ini bakal dilaporin ke para guru dan orang tuanya kalau Saki nggak nurut ke mereka. Maka disuruhlah Saki untuk melakukan hal yang tidak senonoh ke mereka. Dan hal seperti itu terjadi, reproduksi gitu kan. Sepulangnya dari sekolah, itu Saki makan malam dengan ibu dan ayahnya. Yang malam itu kondisi ayahnya si Saki sedang mabuk. Dan ketika si ibu ini sedang tidak ada, boom boom boom, terjadi lagi, ya ampun. Yang dimana ini tuh terus berulang ya antara Saki dengan ayahnya karena mereka serumah. Saki nggak lapor ke ibunya karena dia nggak mau si ayah marah. Dan ya Sakinya memang juga terbawa suasana ya. Karena efek obat-obatan dari Hayato yang bikin Saki jadi nimpo. Nah, perlakuan seperti ini nggak cuman dilakukan oleh ayahnya si Saki, tapi di sekolah itu Saki masih diancam murid-murid lagi dan dia harus nurutin kata mereka. Lama-kelamaan, orang-orang yang di sekitar Saki akhirnya mengetahui perbuatannya itu. Murid cewek lain menuduh bahwa Saki ini memanipulasi murid-murid cowok itu biar mereka mau lakuin hal tidak senonoh itu ke Saki. Yang padahal sih ini tuh kebalik. Saki yang jadi korban di sini kan. Gak tahan dengan bulian-bulian itu, akhirnya Saki langsung pulang ke rumah. Akan tetapi sesampainya di rumah itu Saki langsung ditampar oleh ibunya. Kenapa? Karena ibunya Saki sudah tahu dengan apa yang selama ini Saki perbuat dengan ayahnya di belakang layar. Yang padahal lagi di sini tuh Saki adalah korban. Akan tetapi ayahnya ini itu membolak-balikan fakta. Mulai dari tamparan ya sampai ditarik rambutnya, dipukul juga si Saki ini sama ibunya. It's really hard to watch. Karena Saki ini paling percaya ke ibunya dan hal itu hancur lebur dalam semalam. Dia udah gak bisa lagi percaya kepada orang tuanya. Oleh karena itu Saki memilih untuk kabur dari rumahnya. Dia kabur ke tempatnya si Hayato dan dari sini life goes down. Dia itu udah gak peduli dengan orang tuanya ataupun sekolah. Pokoknya setiap hari itu Saki cuman bersenang-senang.
Semakin hari semakin terjerumus dia jadi pemakai narkotika. Terus juga si Hayato memanipulasi Saki ini agar dia menjual tubuhnya kepada pria-pria yang ingin bermain dengan wanita. Gara-gara hal itu, akhirnya Saki hamil dan sekarang nggak tahu siapa ayah sebenarnya. Lalu dia ngomong ke Hayato, gimana nih? Saya tuh bilang santai aja dan dia nyuruh Saki untuk aborsi. Semakin dark memang dari sini. Nah, suatu hari ketika uang Saki itu lenyap karena dia dirampok, curhatlah dia ke Hayato. Akan tetapi bukan rasa peduli yang muncul dari Hayato. Dia malah marah besar. Dia nyalahin Saki secara brutal. Kok bisa-bisanya sampai dirampok semua duitnya gitu kan? Sampai ditampar segala macem dia. Dan di sini Saki terus-terusan minta maaf. Kesel banget di sini Hayato. Dia ngerasa kalau Saki ini udah nggak ada gunanya lagi. Dan akhirnya Saki diusir dengan cara kasar. Sekarang Saki sendirian. Dia nggak punya tempat tinggal. Hayato yang dia pikirnya itu bakal ngerti perasaan dia, ternyata malah mengkhianati dia. Gak ada orang lagi yang bisa dia percaya karena selama ini Saki hanya dimanfaatkan. Jadi sedih dan stres lah sekarang dia ini sendirian, gak punya tempat tinggal, harus tidur di mana gitu kan. Apalagi ini sudah malam, yang dimana biasanya Saki ketika stres, dia itu make obat atau guning gitu, agar bisa menenangkan pikirannya. So, karena gak ada obat-obatannya narkotika, dia guning lah pada malam itu di sebuah taman. Saking gak tahan dengan rasa stresnya, tapi pas lagi guning, tiba-tiba dia keciduk sama gelandangannya atau homeless ini dan boom, terjadi lagi di situ reproduksi manusia. Tapi hey, Saki belum menyerah walaupun hidup dia berada di kondisi seperti ini. Sekarang dirinya tinggal sama orang-orang homeless itu dan dia mulai menabung dari uang hasil jual dirinya. Cuman nih, dia nabung itu bukan buat beli rumah. Dia nabung ini buat beli narkotika. Udah bener-bener rusak di sini Saki. Dia jadi candu kelas tinggi. Yang terpenting itu bagi dia adalah narkoba. Karena itu yang bisa menenangkan pikirannya. Kemudian suatu hari ini ketika Saki hendak ingin make ya, tiba-tiba Saki kena ciduk oleh teman-teman sekolahnya yang dulu. Dan mereka nuduh Saki itu mencuri uang, padahal itu adalah hasil tabungan kerja keras dia. Tapi mereka nggak peduli, mereka di situ cuma mau ngebully Saki. Dia diketawain, dia dipukul, ditendang, perutnya yang hamil itu diinjak, dan parahnya lagi nih, itu botol dimasukin ke dalam lubang kemaluannya. Setelah puas menghajar Saki dan merampas seluruh uangnya, orang-orang itu pun akhirnya pergi meninggalkan Saki. Kini tubuhnya Saki penuh dengan luka, ditambah lagi dengan kondisi perutnya itu yang sudah besar karena akan melahirkan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Saki berjalan perlahan mencari tempat untuk beristirahat. Sampai akhirnya dia masuk ke sebuah toilet. Di sana, tanpa sengaja itu Saki melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Untuk sesaat dia teringat kehidupannya yang dulu, saat dirinya masih menjadi siswi SMA yang pemalu, polos dan hanya ingin mendapatkan teman. Namun garis itu sudah tidak ada lagi. Kalau saja dia dulu mengambil jalan yang berbeda, mungkin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Tapi apa daya, masa lalu tidaklah bisa diulang. Saki hanya bisa duduk di sana, terluka, kelelahan, dan putus asa. Ia pun meminta maaf kepada bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Maaf karena dirinya ini sudah tidak sanggup lagi. Maaf karena dia tidak bisa membawanya lahir ke dunia. Masih dengan kondisi kesakitan, Saki ingat kalau di tangannya masih tersisa narkotika yang sebelumnya ia beli. Melihat hal itu, Saki langsung menelan semuanya sekaligus dengan harapan itu bisa meredam rasa sakit dia. Namun apa daya, karena dosis yang Saki telan terlalu banyak, hari itu pun dia meninggal di tempat karena overdosis.
Oke nih, setelah semua hal tadi, gua rasa kalian sudah paham ya kenapa manga ini pernah bikin internet heboh. Udah kelihatan jelas ya dari topik-topik yang diangkat di dalam ceritanya. Tapi nih, bukan itu alasan utama kenapa manga ini jadi kontroversi. Karena banyak kok manga dewasa itu yang angkat topik sama dengan yang Metamorphosis ini punya. Yang bikin dia beda adalah teknik penulisan ceritanya. Alur Metamorphosis ini itu terasa meyakinkan. Kita ngikutin gimana perjalanan Yoshida Saki yang awalnya itu dia cewek-cewek baik berakhir menjadi cewek yang rusak. Yang dimana itu tuh bukan terjadi dalam satu malam, akan tetapi hasil dari berbagai keputusan buruk yang Saki buat dan manipulasi dari orang-orang di sekitarnya. Lalu juga terdapat masalah-masalah yang seharusnya bisa Saki hindari kalau saja dirinya tidak terlalu polos. Satu lagi nih yang bikin tambah disturbing adalah di akhir cerita itu kurang lebih umurnya Saki adalah 17 tahun.